Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali kembali saya datang di hadapan Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di acara Kurenungan Firman-Mu. Biar firman Allah menjadi terang buat kaki kita supaya apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan itu yang terus kita lakukan. Karena itu mari kita akan berdoa dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Oleh karena firman-Mu yang menerangi hati kami perlu ya Tuhan supaya kami boleh menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kami. Sehingga semua pilihan hidup kami sangat dipengaruhi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami serahkan waktu semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kau bisa berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di Amsal 22 ayat yang keempat. Dikatakan begini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, kerendahan hati itu adalah sebuah pilihan kehidupan. Kita ini punya potensi untuk menjadi sombong, bermegah atas diri sendiri. Sangat mudah, apalagi ketika kita menemukan sebuah keberhasilan dalam hidup kita. Tapi Alkitab mengajar justru orang yang rendah hati adalah orang yang membangun hidupnya berkenan kepada Allah. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari bahwa semua keberhasilannya itu adalah campur tangan Tuhan. Orang ini adalah orang yang punya kecenderungan untuk mengembalikan segala pujian, segala hormat, segala kuasa bagi Tuhan. Karena itu Tuhan suka untuk sebuah kerendahan hati. Makanya tadi saya bilang kerendahan hati itu adalah sebuah pilihan. Kalau Anda memilih untuk rendah hati, Anda akan mendapatkan yang namanya ganjaran. Ganjaran di sini bukan hukuman, tapi ganjaran itu adalah berkat daripada Allah. Dengan harapan apa? Setiap orang memilih di dalam keberhasilannya adalah orang yang tetap rendah hati, low profile. Seorang yang tetap sederhana dalam hidupnya dan itu menyukakan hati Tuhan. Karena itu di Alkitab jelas dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah pertama kekayaan. Kekayaan itu tidak harus bicara soal keuangan, bisa juga, tetapi tidak harus bicara soal keuangan. Kekayaan itu bisa bicara soal damai sejahtera, sukacita, kedamaian yang dialami orang lain. Saya percaya satu ini, ketika kita memilih rendah hati, maka yang namanya damai sejahtera itu melimpah atas hidup kita. Itu adalah sebuah kekayaan yang dunia tidak pernah bisa berikan. Damai sejahtera itu tidak datang dari dunia. Damai sejahtera itu datang daripada surga. Karena itu kerendahan hati itu harus menjadi pilihan. Kalau Anda mau memilih untuk rendah hati, itu seperti bayangan begini. Kalau hari ini saya dihadapkan sebuah situasi untuk saya rendah hati, maka saya akan memilih untuk rendah hati. Seperti apa? Seperti situasi atau keadaan itu tidak akan datang lagi dalam hidup saya. Kalau saya tidak rendah hati, maka mungkin kesempatan itu tidak akan datang lagi dalam hidup saya. Saudara, ini adalah pilihan. Dan untuk pilihan itulah Tuhan menjanjikan yang namanya kekayaan. Di mana setiap kita ini akan sungguh-sungguh dipenuhi rasa cukup, itu kekayaan. Di mana kita tidak merasa kekurangan. Kita cukup, damai sejahtera, sukacita di tengah apapun. Saudara, kita merasa cukup sebab Tuhan itu ada di pihak kita. Nah, ini yang akan terus mendampingi hidup Anda. Kekayaan. Karena apa? Kerendahan hati. Karena itu pilihlah untuk tetap rendah hati supaya kekayaan ilahi itu ada pada diri kita. Amin. Lalu yang kedua dikatakan kehormatan. Kehormatan itu adalah ketika seseorang melihat seseorang yang lain ya memberikan sebuah contoh atau teladan kehidupan. Kehormatan itu muncul bersamaan dengan mungkin yang namanya kekaguman. Dilihat dari semua sikap hidup kita. Orang itu lain melihat bahwa orang ini adalah manusianya Allah. Karena apa? Karena pilihan. Rendah hati tadi saya bilang adalah pilihan. Untuk kita ini bisa memilih apa yang baik. Orang lain akan melihat. Wah, di tengah-tengah dunia yang congkak dan sombong, keangkuhan yang begitu luar biasa, masih ada orang-orang yang tahu bagaimana memilih untuk tetap punya sikap hati rendah hati. Makanya itu dimulai dari mana? Dari hati kita. Rendah hati itu bukan dari sikap fisik saja. Sikap fisik itu merupakan manifestasi dari apa? Manifestasi dari hati Anda. Makanya itu kerendahan hati selalu dimulai dari diri kita.
Kerendahan hati bukan hanya untuk dilihat orang, bukan. Ya, supaya kita dipuji, bukan. Kerendahan hati itu adalah sikap hati. Saya percaya ketika sikap hati kita itu benar dan otomatis kerendahan hati itu akan mengalir dari hidup kita, maka namanya kehormatan itu akan datang. Saudara akan sungguh-sungguh dihormati oleh manusia. Karena apa? Sikap rendah hati kita. Karena itu ambillah pilihan ini. Sehingga hidup Anda menjadi berkat buat orang lain. Dan ketika hidup Anda menjadi berkat, otomatis yang namanya kehormatan itu akan ada pada Anda. Ya, karena Anda dilihat sebagai orang-orang yang telah memutuskan untuk tetap rendah hati dalam segala hal. Amin. Lalu yang ketiga adalah kehidupan. Kerendahan hati itu ternyata menjadi bagian yang sangat penting, ornamen yang sangat penting untuk kehidupan. Ada banyak orang yang hidup tetapi sebenarnya tidak hidup. Mati di dalam. Ya, seorang yang mengalami kematian. Dan kerendahan hati itu membangkitkan yang namanya kehidupan buat kita. Ya, kerendahan hati itu Anda mengizinkan Allah bergerak menjadi pembelamu. Kehidupan itu dibangun di atas dasar ini. Sehingga kehidupan Anda bukan hanya apa yang tampak keluar, tapi semangat di dalam. Yang membuat Anda hidup, yang membuat Anda bisa menghadapi tantangan kehidupan. Kerendahan hati itu menjadi penyangga yang kuat di dalam kehidupan Anda. Karena apa? Dari kerendahan itu Allah terlibat. Untuk apa? Menolong Anda, memulihkan Anda. Sehingga kehidupan kita dibangun di atas dasar yang kokoh. Karena itu pilihlah kerendahan hati. Karena disitulah kehidupanmu akan dipulihkan Tuhan. Amin. Karena itu biar menjadi sebuah nilai buat hidup kita untuk melihat ganjaran daripada kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah pilihan hidup kita dan kita mengizinkan Allah bergerak melalui kehidupan kita. Orang yang rendah hati adalah orang yang akan sungguh-sungguh menerima kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya percaya ini yang akan ada pada kita. Karena itu jadilah orang yang rendah hati, bukan apa yang tampak luar, tapi dimulai dari dalam hati kita, lalu termanifestasikan di luar. Dan hidup Anda dan saya akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar terus kami menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu kebutuhannya. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu kepada siapa dia memberikan kemuliaan, yaitu kepada Engkau. Ajari kami untuk terus tinggal dalam kerendahan hati. Sebab di dalam kerendahan hati ada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu yang membuat kami akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena itu biar Tuhan menjadi rendah hati adalah pilihan terus dalam hidup kami. Supaya kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan di acara Kurenungkan Firman-Mu. Ya, biar ini acara ini memberkati Anda. Kita dengarkan di YouTube GMS Kalimantan. Ya, tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah. Saudara belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terus diberkati di acara-acara rohani yang memberkati Anda. Karena itu tetap semangat di hari ini. Mari kita jalani hidup kita dengan kerendahan hati. Dan di balik kerendahan hati selalu ada kemuliaan Tuhan. Bye-bye. Tuhan berkati.